Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semua. Kami dari kelompok 7, kelas 01 SAKP 006, program studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Kali ini kami akan membahas sesuatu yang menarik dari mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis yang dibimbing oleh Ibu Nelly Budiati, SPD, MPD. Topik kami adalah keseimbangan pasar akibat subsidi per unit. Dalam video ini, kami akan mengulas bagaimana subsidi dan pemerintah dapat mengubah keseimbangan harga dan jumlah barang di pasar, serta bagaimana dampaknya terhadap konsumen, produsen, dan perekonomian secara keseluruhan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari anggota kelompok 7, saya Siska Febrianti, saya Teresia, saya Najwa. Perhatikan ya pembahasan dari kami. Yuk kita pelajari bersama bagaimana konsep ekonomi dan matematika berpadu dalam menciptakan keseimbangan pasar dan dinamis. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, setelah kita mengenal topik yang akan dibahas, sekarang mari kita masuk ke materi intinya, yaitu keseimbangan pasar akibat subsidi per unit. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami dulu apa itu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu kondisi di mana jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Artinya, di titik keseimbangan ini tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan barang di pasar. Titik keseimbangan ini bisa kita lihat melalui perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. sekarang kita masuk ke konsep subsidi per unit. Subsidi per unit adalah bantuan yang diberikan pemerintah pada produsen untuk setiap unit barang yang diproduksi atau dijual. Tujuan pemberian subsidi ini biasanya agar harga jual barang menjadi lebih murah, sehingga masyarakat lebih mampu membeli produk tersebut. Dengan adanya subsidi, biaya produksi produsen menurun. Akibatnya penawaran barang meningkat, karena produsen lebih tertarik memproduksi dalam jumlah yang besar. Hal ini menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan. Ini akan mempengaruhi keseimbangan harga dan jumlah barang. Setelah adanya subsidi, harga yang diterima produsen menjadi lebih tinggi, sedangkan harga yang dibayar konsumen menjadi lebih rendah. Jadi jumlah barang yang dipenjualkan belikan di pasar bertambah, sementara harga pasar turun dari titik keseimbangan awal. Namun perlu diingat bahwa subsidi juga memiliki konsekuensi. Pemerintah harus mengeluarkan dana untuk menutup selisih harga tersebut, sehingga meskipun konsumen dan produsen sama-sama diuntungkan, beban subsidi ditanggung oleh pemerintah. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal keseimbangan pasar akibat subsidi per unit. Diketahui Q sama dengan 25 kurang P dan Q sama dengan 15 ditambah 2P, dan terhadap barang dikenakan subsidi 4 per unit. Tentukan keseimbangan pasar sebelum subsidi. Keseimbangan pasar sudah subsidi unit di total yang diterima konsumen, subsidi unit total yang diterima produsen, dan grafik. Kita masuk ke keseimbangan pasar sebelum subsidi dan setelah subsidi. Oke, penyelesaiannya. Nah, ini idenya itu 25 kurang P. Kiasnya 15 tambah 2P. Terus ini bedanya. Berapa? 10. Ini berapa? 2P. 3P. Nah.
10 dikurangi 3 sama dengan 33,53. Ini sampai 0. Nah, nolnya ini P-nya ini ya. Ini jadi sebelum subsidi, harga sebelum subsidi dan keseimbangan pasar sebelum subsidi. Ada kesalahannya ini ya. Ini 15 kurang 4 berarti 11. 11 sama 3 dan 3 ini jadi ini penyelesaian sebelum subsidi dan ini sesudah subsidi. Saya akan menjelaskan C. Subsidi unit di total yang diterima konsumen. D. Subsidi unit di total yang diterima presiden. C. Subsidi unit dan total yang konsumen. SK sama dengan PO kurang PS sama dengan 3,33 dikurang 4,7 sama dengan min 1,37. Ini hasilnya dari sini ya. Kalau SK PO kurang PS dikali QS sama dengan 3,33 kurang 4,7 kali 20,3 sama dengan min 1 di 37 dikali 20,3 sama dengan min 27,811.
subsidi unit di total yang diterima produsen. SP sama dengan S kurang PO kurang PS sama dengan 4 kurang 3,33 dikurang 4,7. 4 dikurang 1 koma 37. Ini dapat dari sini. Ini totalnya sama dengan 3,37. Nah, SP S kurang PO kurang PS dikali IS 4 3,33 dikurang 4,7 dikali 20,3 4 dikurang 1,37 kali 20,3 4 plus 27,811 sama dengan 31,811. Jadi KID-nya itu 25, sedangkan QS itu 7,5 sama min 15. Yang awal 11,66 ke 13,33. Yang baru 13,66 ke 11,33. Baik teman-teman, tibalah kita penghujung video pembahasan kali ini. Dari materi telah kami sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa subsidi per unit memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan pasar. Subsidi membuat harga menjadi lebih rendah, jumlah barang meningkat, serta mendorong produsen untuk lebih aktif produksi. Namun, pemerintah juga perlu berhati-hati karena subsidi yang berlebihan dapat membebani anggaran negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa subsidi per unit dapat memberikan manfaat bagi konsumen dan produsen selama kebijakannya dijalankan secara efisien dan tepat sasaran. Dengan memahami konsep ini, kita dapat melihat bagaimana matematika ekonomi membantu menganalisis kebijakan pemerintah dalam dunia bisnis dan perekonomian. Kami berharap melalui video ini teman-teman dapat memahami bahwa konsep keseimbangan pasar bukan hanya teori, tetapi juga memiliki pengaruh nyata terhadap kehidupan ekonomi sehari-hari. Terima kasih kepada Ibu Nelly Budiati, SPD, MPD, selaku dosen pengaku, dan juga kepada teman-teman yang sudah menyimak video kami hingga akhir. Kami juga mohon maaf
yang sebesar-besarnya jika ada penyampaian materi ini terdapat kesalahan kata, kekurangan, atau hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum kami akhiri, izinkan kami menampilkan sedikit pantun sebagai penutup. Ilmu matematika ekonomi kami pelajari Cakep. tentang pasar dan juga subsidi. Cakep. Semoga video yang kami sajikan ini memberi manfaat dan juga inspirasi. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye.